Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. NIM 18721500076 akan menyelesaikan UAS Ekonomi Syariah. Apa itu pengertian pasar modal syariah? Pengertian pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada umumnya, kegiatan pasar modal berbasis syariat agama Islam ini tak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal ini, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip berdasarkan syariat agama Islam ini di pasar modal tentu bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasannya mengenai pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal bebas riba ini dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Sebagai informasi, terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal berbasis syariat agama Islam di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Sebagai informasi, perkembangan pasar modal ini pastinya mengembirakan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, dana kelolaan atau nilai aktiva bersih reksadana syariah per akhir Maret 2020 bisa mencapai hingga 57,42 triliun, naik 6,87% dibandingkan NAB reksadana syariah per akhir Desember 2019 yang sebesar 53,73 triliun. Perkembangan pasar modal berbasis syariat agama Islam ini mencapai tonggak sejarah baru dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada tahun 7 Mei 2008, undang-undang ini digunakan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau suku negara. Pada tanggal 26 Agustus 2018, untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia menerbitkan SBSN seri IPR 0001 dan IFR 0002. Selanjutnya ada dasar hukum pasar modal syariah. Memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal ini sebagai berikut. Yang pertama, peraturan nomor 11.K1.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya ada prinsip pasar modal syariah. Pada dasarnya, pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham,
suku, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut menjadi bagian dalam perbuatan muamalah, juga yang mana memiliki makna mengatur hubungan antara sesama manusia. Kegiatan pasar modal tersebut dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariat ajaran agama Islam. Tentunya terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Tak hanya itu, pasar modal ini juga memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual belinya, terutama untuk menghindari larangan yang mengandung unsur ketidakpastian dan riba. Dengan demikian sifatnya universal sehingga tidak terbatas, hanya dapat dimanfaatkan oleh suku, agama, atau golongan tertentu saja. Selanjutnya ada tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Antaranya, yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Pada dasarnya, kegiatan pasar modal ini yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariat agama Islam. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gara, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Yang kedua ada menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil dengan porsi tertentu. Hanya saja proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi, dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kelima, mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, ada menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung segala risiko yang terjadi. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lainnya berupa pajak. Selanjutnya ada fungsi pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian nasional. Antara lain, yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal ini menjadi wadah yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Tentunya, prinsip yang dipakai tak berlawanan dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua, fungsi keuangan. Beda halnya dengan fungsi ekonomi.
fungsi keuangan dari pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, yakni memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk mendapatkan retur bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Meskipun berdasarkan prinsip syariah dan diatur dengan aturan Islam, tetapi pada dasarnya pasar modal tanpa riba ini sifatnya umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Di sisi lain, tujuan dari pasar modal ini yakni memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat, menyediakan sumber pembiayaan yang sifatnya jangka panjang bagi dunia usaha, hingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan profesi yang baik dan menarik. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Dalam bermuamalah, manusia tentunya diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan, tetapi dengan syarat tetap menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba ataupun bunga. Keuntungan pasar modal syariah berasal dari bagi hasil atau biasa disebut nisbah. Selain itu, pada pasar modal ini terdapat beberapa kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa. Antara lain, yang pertama ada tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Yang kedua, tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Perbuatan ini biasanya dilakukan agar orang lain terdorong melakukan transaksi. Yang ketiga ada tanajusi atau tanaj, tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan kesan dan ada sejumlah pihak yang berminat untuk membelinya. Yang keempat, ikhtikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbuhnya, kemudian akan dijual lagi saat harga menjadi lebih mahal. Yang kelima, gisi, salah satu bentuk tadlis yaitu penjualan menjelaskan keunggulan barang yang dijual tapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Yang keenam, gehab, ketidakseimbangan antara dua orang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketujuh ada bai al-ma'mud, melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki atau melakukan short selling. Selanjutnya ada keuntungan investasi di pasar modal syariah. Yang pertama, keuntungan lebih pasti. Keuntungan di sisi dianggap pasti karena mengikuti syariat. Investasi yang dilakukan di pasar modal ini tidak garor, dalam artinya terhindar dari ketidakpastian. Dampak yang dirasakan setelahnya adalah investor merasa lebih aman. Yang kedua, bebas riba. Sesuai syariat dalam agama Islam, riba merupakan salah satu yang wajib dihindari, sehingga ketika melakukan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini tentunya dibebaskan dari adanya riba. Yang ketiga, ada diperkuat payung hukum. Pasar modal ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum ini terdiri dari 6 peraturan otoritas jasa keuangan terkait pasar modal syariat, Undang-Undang Suku Negara, dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada dasarnya, pasar modal syariah maupun konvensional memiliki cara kerja yang sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang menjadi landasan pada dasar modal ini. Namun, tak perlu khawatir jika masih ragu untuk bermain
investasi pada pasar modal jenis ini, kamu bisa terlebih dahulu memiliki asuransi investasi yang memiliki dua manfaat sekaligus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.